Awalnya aku benar-benar suka Pokemon karena nonton series Pokemon Journey. Itu termasuk baru sekitar 2020-an ya. Tapi sebelum benar-benar masuk lebih dalam, aku udah pernah nonton series Pokemon X and Y di TV waktu masih kecil. Kalau nggak salah tayang tiap hari Minggu gitulah. Dan gara-gara itulah ya bela-belain nungguin waktu cuma buat nonton series Pokemon tersebut. Dan jujur ya suka Pokemon lebih ke jalur anime Pokemon X and Y ini sih. Walaupun dulu nontonnya juga nggak sampai tamat gitu ya. Tapi benih-benih suka Pokemon pun mulai tumbuh. Berhayal banget karena bisa nangkep Pokemon di hutan gitu waktu kecil. Dan emang seberkesan gitu sih menurutku. Nyatanya banyak penggemar Pokemon yang juga mengatakan jika Pokemon X and Y adalah anime Pokemon terbaik. Makanya bisa jadi yang terlaris juga bahkan sampai sekarang. Bahkan kalian pun sering komen kalau ini season terbaik juga. Makanya kali ini aku buat beberapa alasan kenapa Pokemon X and Y maupun X and Y Z bisa menjadi season Pokemon terbaik dan tak terlupakan. Ya ini pendapat pribadi ya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Desain karakter. Desain X and Y ini benar-benar memanjakan mata banget. Tidak membuat Ash tampak seperti anak 10 tahun, membuat ia menjadi tontonan yang lebih masuk akal bagi kebanyakan orang yang bahkan adalah penggemar lama. Bukan saja Ash yang terlihat keren dengan pakaian dan postur tubuhnya yang lebih dewasa, karakter pendukungnya pun juga demikian. Serena bahkan benar-benar jadi waifuable banget dan banyak banget yang suka dengan karakter tersebut. Karena emang secantik itu ya kan. Greymon juga jadi ciri khas yang menurutku bahkan ia adalah yang terbaik juga membangun karakter Ash. Bonnie ya apalagi. Yang jelas bahkan sampai sekarang penggemar pengennya Bonnie yang meneruskan season Pokemon terbaru. Dan rivalnya apalagi gitu kan. Semua karakter di sini didesain dengan sangat baik. Fanservice. Mungkin fanservice biasa adalah memberikan karakter cewek atau cowok terlihat sangat seksi atau bahenol bagi banyak anime gitu. Tapi maksudku bukan fanservice seperti itu ya. Di X and Y, produser benar-benar improve dan mendengarkan apa yang ingin fans dapatkan dari sebuah anime Pokemon. Desain yang dibuat luar biasa, karakter utama atau MC yang terlihat sangat badass, dan bahkan kamu bisa lihat Ash yang benar-benar bersikap selayaknya orang dewasa ketika kalah. Yang merupakan hal yang dicari semua penggemar Pokemon untuk MC tersebut. Membuat Ash benar-benar melompat jauh dari semua sifatnya di beberapa generasi. Humornya juga masih dapat dengan cara yang rapi ya. Dan yang paling penting, cinta dan perasaan suka yang hadir untuk MC adalah fans service terbaik. Tentang seorang gadis yang memiliki crush terhadap calon juara dunia Pokemon di masa itu. Sampingan. Kita tahu di generasi ke-6 ada Mega Evolution, gimmick terbaik yang bahkan sampai saat ini tidak bisa digantikan betapa menakjubkannya gimmick tersebut. Dan Mega Evolution di sini dibangun dengan sangat-sangat baik sehingga kesan yang muncul dari mereka pun tidak mudah dilupakan. Namun alih-alih berfokus pada MC untuk menceritakan segala sesuatu yang dapat diakibatkan oleh gimmick tersebut, X and Y membuat kisah sampingan khusus bersama rival Ash yaitu Elaine untuk mencari tahu segala yang dapat digali tentang Mega Evolution. Bahkan tidak harus melibatkan karakter utama secara terus-menerus ya kan. Pokemon X and Y memanfaatkan rival Ash sebagai cerita sampingan yang tidak buruk dan bahkan ini lebih baik untuk mengembangkan cerita mereka dan menyatukan karakter mereka secara perlahan namun pasti. More shipping. Serena adalah karakter cewek yang paling ugal-ugalan memperlihatkan ketertarikannya terhadap Ash. Hal ini mengundang banyak penggemar Pokemon yang menyetujui tujuan Serena yang menyukai Ash tersebut. Karena menambahkan banyak bumbu-bumbu romantis menciptakan kekuatan tersendiri bagi para penggemar untuk terus mengikuti kisah antara mereka berdua. X and Y berhasil mengembangkan perasaan tidak pasti itu menjadi cara untuk menciptakan basis penggemar yang ingin mengikuti kisah cinta mereka. Karena ya jarang-jarang ada kisah seperti ini yang dibuat melekat bagi Ash ya kan. Pastinya penggemar tidak akan melewatkan setiap detail kecil dari Serena terhadap Ash, bahkan dengan ciuman yang sangat membekas. Pokemon. Di generasi ke-6 memang tidak banyak memperkenalkan Pokemon, tidak banyak yang menarik untuk dipertahankan juga, tapi bukan berarti tidak bisa dikembangkan setiap ceritanya. Pokemon seperti Bunnelby yang hanya sebagai Pokemon rute awal dengan tipe normal bisa menjadi penting dan menjadi bagian partner karakter utama. Setiap legendarinya dikisahkan dengan sangat dalam dan penuh dengan makna dan tujuan yang tepat sasaran. Semua Pokemon generasi ke-6 yang sedikit dimunculkan dengan sangat baik oleh anime tersebut. Aku jujur suka saat semua tim Ash berevolusi menjadi tahap akhir di generasi ini.
Belum lagi teman-temannya yang juga membawa Pokemon yang unik-unik. Jangan lupakan Ash Greninja yang super ikonik, yang bahkan ia adalah tipe water yang benar-benar setara dengan tipe fire yang selalu berada di puncak starter. Pertarungan epik. Seepik apapun pertarungan di setiap season Pokemon, maka pertarungan di X, and Y, dan Z juga tidak kalah epik. Karena desain mereka dibuat sangat menonjol, alhasil semua Pokemon yang muncul pun dibuat luar biasa liar dan super keren. Pertarungan di X and Y dan juga Z tidak terlihat biasa aja, bahkan dengan pertarungan singkat dan sederhana. Semua orang yang bekerja di balik pembuatan anime ini menurutku benar-benar keren dan paham apa yang diinginkan dari monster yang muncul di anime. Pertarungan gym leader dibuat penuh taktik dan kasar tapi memuaskan. Pertemuan Pokemon di alam liar juga tidak serta-merta hanya pertarungan lempar bola dan tangkap. Bahkan pertarungan persahabatan pun bisa berubah emosional dengan cara yang luar biasa. Mega Evolution. Mega Evolution juga salah satu hal terpenting mengapa Pokemon dalam season ini bisa tampak keren-keren. Setiap pertempuran yang menghadirkan Mega Evolution bisa tampak sangat menakjubkan dan badass banget. Makanya gimmick ini selalu berada di akhir untuk menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang dapat Pokemon keluarkan saat masuk dalam bentuk Mega mereka. Setiap pelatih yang kompeten terlihat membawa satu Pokemon yang dapat melakukan Mega Evolution. Tapi ini tidak berlaku bagi semua pelatih. Ash tidak memiliki Pokemon yang dapat masuk dalam akses tersebut ya. Tapi salah satu Pokemonnya menciptakan sesuatu yang mirip, tapi lebih original dan limited edition. Gym Leader. Mungkin gym leader setiap generasi punya cirinya masing-masing. Tapi apa yang membuat gym leader Kalos menarik di season ini adalah penggambaran dan tujuan mereka. Saat pertempuran epik terjadi di season ini, kita bisa ngelihat semua gym leader dipersatukan untuk mempertahankan wilayah dan dunia mereka. Kerjasama dan tujuan yang satu ini tidak hanya menunjukkan kepedulian mereka terhadap keamanan wilayah dan dunia mereka, tetapi juga membuktikan aktivitas lebih dalam yang dapat mereka lakukan selain menunggu pelatih untuk menantang mereka. Setiap gym leader Kalos berpartisipasi dalam pertempuran hebat dan menolong satu sama lain. Bahkan champion yang cantik pun dapat mengeluarkan performa hebat dalam pertarungan ini. Villain. Villain dibuat sangat gelap dengan tujuannya sendiri, sehingga melibatkan konflik yang lebih besar dan menakutkan. Bahkan kita dapat melihat bagaimana setiap karakter saling bersangkutan dan menciptakan masalah-masalah baru yang kemudian merujuk pada satu tujuan. Tim jahat di season ini benar-benar dibuat jahat dengan cara yang tepat. Apalagi animasinya yang memang keren, semakin menunjukkan sisi jahat para villain tersebut. Ash dan Pokemon-Pokemonnya memiliki bagian yang sangat masuk akal kenapa mereka bisa terlibat dalam kasus ini. Cerita. Dan rangkuman dari semuanya, cerita yang dibangun dalam season ini adalah bagian pentingnya. Kita bahkan bisa menikmati setiap cerita di episode tertentu dengan latar yang unik, namun tidak menghilangkan tujuan utama yang benar-benar melatih semua karakternya dengan baik selama perkembangan mereka. Ash yang terus berjuang dan belajar dari berbagai pertempurannya, Serena yang semakin dikembangkan keahliannya agar bisa meraih mimpinya, Clemon yang belajar banyak dari kegigihan Ash dan selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penemuannya, Bonnie yang bahkan cukup cerdas untuk anak seusianya dan memahami Pokemon dengan baik selayaknya Ash memahami Pokemonnya. Dan itulah beberapa alasan anime Pokemon X and Y serta Z menjadi season Pokemon terbaik. Semua ini hanya pendapatku pribadi ya, dan mungkin yang terburuk dari season ini adalah kekalahan Ash di akhir pertempurannya. Kalian tulis juga pendapat masing-masing mengenai anime Pokemon season ini. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.